Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari perhitungan think budget pada mata kuliah navigasi, komunikasi dan navigasi. Untuk anggota dari kelompok sendiri, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Valentina Febrian Sakti, NRP 103. Lalu saya Raffi Mahendra Raja Santosa, NRP 93. Kemudian ada saya, Erik Hendrianto dengan NRP 105. Untuk teman kami yang satunya, yaitu Prima Sasi Nabila, NRP 95, berhalangan hadir. Nah, untuk pengertian dari satelit Telkom 2 sendiri, yaitu satelit yang diluncurkan Telkom ke angkasa untuk menggantikan satelit Palapa B4. Satelit ini dibawa ke angkasa dengan menggunakan roket Ariane 5 dari Kourou di Guiana, Prancis pada tanggal 16 November 2005. Cangkupan ini meliputi Asia Tenggara dan anak benua India. Telkom 2 memiliki umur operasi selama 15 tahun dan nilai sekitar 170 juta dolar US. Sekitar 70% kapasitas transponder Telkom 2 akan disewakan kepada pihak luar. Dari 30% kapasitas yang akan digunakan sendiri oleh Telkom, satelit buatan Orbit Science Corporation ini diharapkan akan mendukung sistem komunikasi transmisi backbone yang meliputi layanan telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh, sambungan langsung internasional SSNet, dan jaringan komunikasi untuk kepentingan militer. Satelit ini beredar di orbit 118 derajat bujur timur dengan kapasitas 24 transponder C-band dan berbobot 1.975 kg. Kemudian, think budget sendiri yaitu perhitungan yang digunakan untuk menganalisis kekuatan sinyal pada tautan komunikasi dengan mempertimbangkan semua keuntungan dan kerugian yang terjadi di sepanjang jalur transmisi. Tujuannya adalah memastikan sinyal yang diterima cukup kuat untuk mencapai kualitas komunikasi yang diinginkan. Kemudian selanjutnya ada beberapa parameter pada link budget. Berikut adalah beberapa parameter pada link budget. Yang pertama ini ada IRP atau Effective Isotropic Radiated Power atau merupakan daya maksimum. Ada SFD atau Saturated Flux Density, merupakan daya rapat maksimum yang diterima oleh antena satelit dari stasiun bumi yang menghasilkan nilai ERP saturasi dari sistem satelit. Kemudian ada IBO dan OBO atau input black off dan output black off. Ini menunjukkan penempatan titik kerja di bawah saturasi yang masih berada pada kelin. Dan selanjutnya ada di slide berikutnya. Nah, ini ada FS yang muncul akibat perambatan sinyal dari pemancar ke penerima melalui ruang hampa pada komunikasi satelit. Ada PFD atau Power Flux Density. Ini menunjukkan besar daya yang dipancarkan suatu dari terminal bumi yang dapat diterima oleh satelit. Selanjutnya ada PAD atau Programmable Attenuation Device, merupakan redaman transponder yang ditambahkan pada rapat daya densitas atau PFD yang diterima oleh satelit. Rain Attenuation atau redaman hujan yang dipengaruhi oleh frekuensi yang digunakan curah hujan dan jarak lintasan propagasi yang melalui hujan. Kemudian ada
G or T, yaitu merupakan antara penguatan penerimaan antena dengan noise temperatur sistem penerimaan yang menunjukkan kualitas suatu sistem penerimaan sinyal. Yang terakhir ada C or N atau carrier to noise. Ini merupakan perbandingan antara daya sinyal pembawa dengan derau yang diterima. Kemudian selanjutnya ada GUI yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini untuk dari tampilan dari GUI-nya, untuk di sini ada untuk parameter satelit yang dipakai adalah sebagai berikut, dan ini untuk perhitungan dari uplink dan downlink-nya. Jadi untuk file MATLAB-nya, untuk di codingnya sendiri, untuk yang pertama kita mengambil input daripada yang telah kita buat tadi, kita ambilkan dari input pertama posisi, selanjutnya sampai yang terakhir input ke-16 yang redaman hujan down. Selanjutnya untuk perhitungan uplinknya sendiri, di sini untuk perhitungannya seperti ini. Hasil dari jumlah gelombangnya sama dengan 10 kali log dan dikalikan dari jumlah transponder yang akan diisikan nanti, yang diambil daripada input transponder. Untuk selanjutnya juga sama seperti tadi. Terus untuk downlinknya juga sama, kita hanya mengganti-ganti untuk setiap rumusnya. Dan untuk yang terakhir, untuk outputnya, untuk mengeluarkan nilainya, mengambil dari hasil perhitungan dari uplink dan downlink yang sudah dihitung oleh rumus. Jadi untuk langsung saja kita coba. Di sini yang pertama ada untuk posisinya, kita isikan sesuai parameter yang kita peroleh dari satelit Telkom 2. Posisinya ada 118 bujur timur. Untuk jarak buminya 35.780 km. Untuk transpondernya adalah 24. Nilai dari IRP-nya adalah 40. Nilai dari SFD-nya adalah 80. Nilai untuk GT-nya 1. Nilai PAD-nya adalah 10. Nilai ibunya sebesar 6 dan obonya 4. Untuk frekuensi yang uplink sebesar 5,925, sedangkan yang downlink sebesar 3,7. Untuk diameter antena uplink sebesar 3 dan downlink sebesar 2,4. Untuk yang redaman atmosfer sebesar 0,2. Redaman hujan uplink sebesar 2 dan redaman hujan downlink sebesar 1,5. Setelah kita mengisi data dari parameter, kita langsung ngeklik push button hitung ini untuk mengeluarkan hasil daripada perhitungan uplink dan downlink. Nah, saat ditekan akan mengeluarkan hasil dari rumus yang telah kita masukkan di coding, dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Sekian, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.